saya dapat kabar, no orang tua lu nuh di apa gini nih. Saya ambil lagi, saya gopong lagi. Oh, katanya bukannya Mas cuek aja. Siapa bilang? Tanya aja mertua saya. Udah pernah buang juga kemarin, lagi itu tuh, lagi dulu deh, udah pernah dibuang juga di Pelbak. Pelbak mana tuh, Bu? Di Pelbak sampah-sampah di sini nih, di Pisangan. Skip dekat rumah si Otoy di situ. Saya juga kesel, tapi kesel saya nggak main fisik. Saya nggak mungkin apa gitu. Nah guys, jadi sekarang ini aku bersama Mas Andi. Mas Andi. Mas Andi dari Berita Matraman, Kak. Berita Matraman yang viralin pertama kali. Iya. Oke, sedikit cerita dong kronologisnya waktu dari awal kok sampai akhir gimana? Jadi gini, Kak, aku berdasarkan laporan sih ya dari salah satu warga lah. Ya untuk warga itu nggak bisa aku sebutkan kan karena ini kan privasi. Itu ada laporan, telepon ke aku. Ya kan, dia bilang gini, Mas, bisa bantu aku nggak? Oh iya, bantu apa tuh? Ini ada anak, ya kan, punya ibunya itu nggak bisa diurus, Mas. Jadi kayak semacam terlantar gitu. Waduh. Di daerah mana? Saya bilang, jompo lah segala macam gitu ngomongnya. Di daerah mana? Daerah Pisangan Baru. Oh, ya udah nanti saya ke lokasi Sherlock aja. Akhirnya di Sherlock kan, sampai di lokasi, denger kan, wah ini udah rame nih, udah rame. Gimana nih? Aku bingung kan. Ya udah deh. Ketika saat aku ada di lokasi, Ramenya gimana? ya udah rame warga lah. Tapi nggak terlalu rame, belum terlalu rame. Jadi, ramenya karena ditelantarkan. Terus harus dikeluarin dari kontrakan. Iya, bukan harus dikeluarin dari kontrakan. Jadi itu si anak ini main gabrukin aja katanya orang tuanya. Gitu. Terus? Main gabrukin aja. Nah, udah tuh aku tanya-tanya ya kan. Minta tolong nih. Nah, yang aku tanya itu kebetulan Mas Otoy atau Agus ya kan. Nah, aku tanya, kenapa ini Bang? Kronologinya awal seperti apa? Oh, saya udah nggak mampu lagi, Mas. Ya kan, ngurus ibu saya, faktor ekonomi, ya kan. Nah, kalau kayak gitu, gimana solusinya? Nah, kalau saya kan nggak bisa ngasih solusi. Saya bilang, saya akan minta tolong sama dinas terkait yang ada di kelurahan. Nah, terutama kan kelurahan sini, kelurahan Pisangan Baru ya. Ya udah, akhirnya saya minta tolong. Kebetulan saya kenal juga kan sama teman saya, minta anterin ke kelurahan. Saya sebelumnya juga udah nelpon sama Bimaspol, ya kan, pihak kepolisian. Saya minta penengahan gimana nih Pak solusinya. Ya udah kata kepolisian, coba lapor ke dinas sosial yang ada di kelurahan. Ya udah saya lapor. Terus? Udah tuh saya ngomong-ngomong. Mas itu ngeliat kondisi fisik ibunya waktu itu? Iya, udah ngeliat. Terus gimana? Itu memang nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan, kurus banget ya kan. Saya bilang kan, saya kan terketuk pintu hati saya juga dong, ya kan. Saya sebagai media, saya bilang selama saya bisa ngebantu, ya saya bantu kan gitu. Walaupun itu nggak berupa material segala macem kan gitu. Ya udah akhirnya saya coba ini, kebetulan kan saya juga media. Nah, saya telepon lah dari media-media lain nih ya kan, teman-teman saya dari beberapa TV lah. Saya undang, kebetulan memang di saat itu saya belum dengar tuh ada tindak kekerasan. Baru penelantaran orang aja. Ya kan. Wah, ditelantarin nih gini-gini. Ya kan, 4 anak menelantarkan orang tua lah gitu kan. Akhirnya udah tuh. Saya nggak tahu sampai spiral ini kan, ternyata teman saya ngeblast di TV juga ngeblast banyak banget, viral lah kemana-mana. Oh, dari mana-mana media kan. Akhirnya udah nih, ya kan. Pas saya udah kelar nih, udah habis itu kan orang tuanya udah diurus tuh ke dinas sosial katanya kan. Nah tadinya awalnya alot tuh, agak sedikit alot lah. Karena apa?
posisinya si ibu ini masih punya keluarga. Ya itu yang tadi aku Jadinya nggak bisa nih. Terbentur sama itulah peraturan kan. Ya udah akhirnya aku coba minta tolong diusahakan. Akhirnya datanglah dari pihak kelurahan Pisangan Baru dan pihak Kecamatan Matraman. Itu ditolonglah, diusahakan gimana nih, ya kan, diusahakan akhirnya. Ya alhamdulillah gitu kan. berkat viral. Berkat viral kayaknya ya kan. Akhirnya udah tuh. Ditolong. Oh, ditolong. Nah, 2 hari berikutnya setelah tanggal 11 lah. Dapat lagi info dari warga bahwa si ibu mengalami tindak kekerasan. Saya cek TKP lagi, ternyata setelah saya tanya dari pihak keluarga saudaranya, iparnya, sampai rumah kontrakan yang pernah ditinggalin gitu kan, ya benar adanya tindak kekerasan dari pihak keluarga. Dari pihak anak-anaknya? Iya. Allah. Jadinya makanya saya sih sebagai media sebenarnya menengahkan, nggak sampai segitunya. Tapi ada beberapa berita miring ya kan tentang ini nggak ditelantarin kok, ya kan? Ini cuma nggak punya biaya. Dibantah lah sama iparnya, ya sama Bu Siti Nurhawa ya kan. Katanya kalau masalah biaya makan kita bisa patung-patungan, itu nomor 2 lah katanya. Gitu. Ini kan adanya dengan penelantaran orang. Sekarang gini, oke dikasih uang, dikontrakin, terus siapa yang mau ngurus dikontrakan? Sementara di kontrakan itu ditinggalin. Jadi cuma dikasih makan sama cucunya, iya kan? Makan sehari sekali. Sehari sekali ya? Nggak disuapin, nggak dibersihin. Enggak. Nah, maaf ya, sampai pas saya tanyakan sama pihak kontrakan, memang benar Bu, ditelantarin gini-gini. Iya, karena pas nyampe di lokasi itu langsung bertemu sama kakak yang punya kontrakan dan warga sekitar. Saya bertanya nggak cuma 1 orang, ada bukti wawancara saya, nanti kalau butuh bukti saya share. Boleh. Gitu, makanya di sini saya benar-benar kasih berita yang real gitu. Dan berita Matraman ini juga saya kan memang benar-benar nggak bisa ngasih info yang hoax dong Kak, gitu. Akhirnya udah saya tanyain ya, itulah poin besarnya dari warga apa? Ya mereka sih kayak ibaratnya ini anak kok sampai setega ini gitu. Semua anaknya? Saya nggak tahu itu kejadian kronologisnya kayak gimana. Yang saya tahu kesaksian dari warga. Kalau diminta buktinya kekerasan mana? Saya nggak punya bukti, tapi punya saksi. Gitu kan. Makanya saya bilang, wah ini kalau udah, dan saya tanya itu dari satu saksi ke saksi yang lain sama. Oh, berarti benar akurat. Jadi kalau memang dari kakak ini memang nggak percaya, oh masih ragu dan segala macam, kita bisa ke lokasi nanti, ke tempat kontrakannya, kita cocokin sama iparnya, sama yang punya kontrakan, itu lebih real gitu. Saya kan daripada nanti dengar media katanya tulis begini-gini, itu kan cuma narasi, mereka nggak punya bukti. Aku punya bukti wawancara gitu kan. Jadi nggak bisa, aku juga nggak bisa ibaratnya, wah lo bohong gini-gini, ya udah buktiin aja nih wawancaranya gitu. Makanya di sini sebenarnya tadi niatnya saya cuma menolong, mempermudah, ya kan. Tapi kok ya banyak yang ngadu ke saya sama aduannya, gitu. Makanya wah ini kayaknya nggak bisa didiemin deh gitu kan. Kayaknya ini tindak kekerasan ini udah nggak bisa ditoleransi menurut saya gitu. Oke, nah pada saat dikontrakan itu layak ke tempatnya? Di kontrakan ya kecil sih kan, sepetak gitu ya. Kalau dibilang layak ya namanya ngontrak ya, layak nggak layak sih Kak kayaknya. Ya tapi itu yang si Mary itu nggak ada di situ? Nggak ada. Yang ada yang saya pas kejadian itu hari H kejadian ya ada si Otai doang, si Agus itu yang gendong kan. Gitu ada dia. Terus disaksiin kok sama warga-warga juga kan. Masa sih 4 anak nggak bisa ngurus katanya gitu. Ya udah Bu, biarin aja. Coba saya bantu, saya bilang gitu ke dinas terkait. Ya agak sedikit rumit, cuman saya sedikit ngaku media lah. Kalau ibaratnya kan saya juga bawa media, makanya saya minta tolong sama teman-teman media. Saya per aja ya, teman-teman media minta tolong Bang gini-gini.
ya udah yuk coba kita roll, kita liput segala macam, ya udah yuk. Karena itu membantu semua ya. Iya, Karena insya Allah jujur lah. sih kalau misalnya kayak dinas sosial dan lain-lain itu kan biasanya mau fokus terhadap orang terlantar ya. Iya. Kan sesuai dengan undang-undang fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara. Benar. Gitu. Makanya kalau ada anak, hampir semua yayasan dan panti itu biasa nggak mau terima. Nah itu makanya saya dari situ juga, waduh ini gimana, tapi anaknya ini ngaku nggak punya biaya, tapi dari warga ya kita berbicara padanya kayak dari warga itu mereka bilang katanya anaknya ada yang punya mobil lah dari suaminya dan segala macam ya. Saya kan Berarti orang ada ya. nah makanya kan saya kan juga ini kan tanda tanya, ini yang nggak membantu siapanya gitu. Betul. Anak yang keberapanya, kalau memang mungkin Bang Agus nggak mampu gitu kan, yang lain toh kemana gitu tanggung jawabnya gitu. Itu sih yang saya sayangkan gitu. Kan anaknya 4, katanya kan yang 1 meninggal, berarti kan 5 gitu. Harusnya dari 4 itu bisa gotong royong ya. Bener. Seminggu atau berapa hari sama yang pertama, terus berapa hari sama yang kedua, yang ketiga, yang keempat bisa gotong royong. Harusnya Iya. itu kan lebih ringan, ya nggak sih? Bener, namanya bener. orang tua cuma 1 loh, nggak. Dan namanya umur ya, kita nggak bahas soal saya atau siapa. Namanya umur nggak ada yang tahu itu. Bener kan? Kapan, di mana, ya. Kalau emang Allah berkehendak, jangankan ibunya duluan yang udah cukup umur, kita aja bisa gitu. Tapi Iya. kenapa semasa hidup nggak bisa kita sayangin gitu loh. Iya, Kan sesayang-sayang di panti tidak sesayang dengan gimana Kasih anak sayang orang anak. tua. Iya, benar itu makanya. Kita aja gini loh Kak, maaf lihat kalau di mall gitu yang orang-orang yang ini itu sampai benar-benar didorongin orang Iya, tuanya, betul-betul. dilapin. Iya. Aduh, kita tuh ibaratnya ya maaf kita udah susah kan gitu kan. Itulah pintu rezeki kita sebenarnya Iya. kalau berbicara Setuju, itu ya setuju. gitu. Nah Mas, pas wawancara ibunya gimana? Saya nggak mewawancarain ibunya detail karena ibunya ini udah kayak tampaknya tuh mukanya Lemes ya? lemes, kayaknya tuh tertekan gitu, dia mau berbicara takut tertekan. Nah yang kakak saksinya tadi kan yang kakak ngomong kayaknya masih ada psikologisnya terganggu dan segala Terganggu, iya, macam. betul, Nah betul. itu mungkin itu ada tekanan gitu kan. Kalau kita berbicara real ya, kalau saya kan pengennya ya real apa adanya aja udah. Iya. Gitu karena saya ada di lokasi dan media-media lain yang bilang katanya berita matraman hoax segala macam, yuk kita buktiin saya ada di lokasi dan saya yang menolong. Oh. Ya udah berarti kita bisa ngobrol sama warga sekitar. Bisa nanti kita coba obrolin ya kan sama warga sekitar, sama yang punya kontrakan nanti kita minta anterin, silakan. Itu welcome ke warga sekitarnya. Oh, welcome. Iya, jadi kita tuh enak nanya-nanyanya Oh, gitu. oke. Kakak bisa nanya-nanya gitu. Nah, abis itu kita kesana ya. Ini kita makan siang dulu. Pokoknya buat kalian ikutin terus. Ini kita nggak ada settingan. Ini kita semua real yang kita tayangkan. Nggak ada briefing-briefing, nggak ada GR-GR. Pokoknya langsung apapun yang kita tampilkan itu yang sesungguhnya terjadi. Dibilang percaya ya harus percaya ya, emang ini kondisinya. Ibu Iya. ditelantarkan oleh 4 anak gitu. Ada yang faktor ekonomi, tapi ada yang rezekinya berlebih tetapi tidak ingin merawat. Dan Iya. aku juga dengar katanya anak yang kedua itu mau mengambil ibunya kembali dikarenakan udah viral. Iya. Makanya seperti itu. Jadi nanti kita tanyain langsung aja seperti apa, tapi semoga kita doain nanti akan ketemu jalan keluarnya seperti Amin. apa. Aku sih berharap tetap dirawat sama anaknya, Mas. Iya. Karena ibunya katanya kan nggak betah di sana. Tapi gini sih Kak, ini kita panjang boleh. Iya boleh. Tapi dari keluarganya, saudara-saudaranya berharap ya di sana aja karena kan ngeri terulang Oh iya. sih. kejadian. Ya kalau Pengalaman bisa anaknya aja yang ke sana. Ya, setuju sih kalau gitu. Itu sih jalan tengahnya gitu. Tapi psikis ibunya katanya nangis terus di sana dikarenakan ingat anak-anaknya dan berharap anak-anaknya akan merawat ibunya kembali. Maksudnya diberikan kelunakan hati atau diketuk sama Amin. Allah gitu. Untuk kayak ya udah itu kan ibunya cuma 1, tinggal satu-satunya. Kenapa enggak sih sayangin? Takutnya kan dia di sana terus meratapi kesedihannya terus Iya. malah jadi sakit, dia Benar, ngedrop. benar, Itu yang aku pikirin loh. Psikisnya juga takutnya terganggu. Makanya semoga lah nanti aku bisa ketemu sama ibunya dan bisa wawancara secara langsung ya. Buat kalian yang penasaran, pak ikutin terus. Jadi ini kita mau sekalian ke kontrakan ibunya untuk tanya-tanya. Nah, jadi aku dapat informasi katanya bahwa Pak Agus itu kemarin sempat dipanggil sama lurah atau kepala desa. Dan beliau ngomongnya berbeda-beda, guys.
katanya kayak gitu. Terus sampai sempat ada omongan ibunya adalah beban untuk hidupnya dia, katanya gitu. Nah terus katanya bahwa emang benar beliau itu sering mukulin ibunya, kesaksian dari warga sekitar guys. Jadi aku nggak tahu mana yang bisa dipercaya, mana yang enggak, wallahu alam. Dan tadi juga aku nggak tegang lihat kondisinya kayak gitu. Bapak juga nggak punya handphone kan, jadi kita sedikit memberikan bantuan untuk bapaknya. Oke, kita sekarang menuju dulu ya. Kontrakannya? Ini rumahnya Bibi. Oh, iparnya ipar. Oh, iparnya. Jadi ya dititipkannya ke sini. Iya, pas dibawanya di sini. Pas dibawanya di sini. Oke. Ditaruh di mana? Taruh di depan. Oh my Jadi god. lemparin gitu. Waktu di kontrakan waktu tinggal sama si Opik sama si Mary juga nggak di dalam rumah, kayak di luar. Dia pakai kursi roda gitu di luar. Dia pupnya di situ, buangnya di situ, buang air di situ gitu. Ya Allah. Di depan sini. Iya, di depan sini. Ditaruh aja, ntar nggak ada orang yang nggak kelihatan gitu. Siapa yang naruh gitu. Ngasih makan juga kayak gitu. Ngasih aja sekali, dilempar aja gitu, tapi cucunya yang ngasih dari anaknya, dari isu perintah anaknya gitu. Emang ngasihnya kayak gitu, kayak ngasih manusiawi. kucing, iya nggak diam. Ini TKP-nya. Ini diangkatnya dari sini. Ini sudah di sini. Datang anak yang pertama tidak boleh sih. Iya si Oto itu tadi. Oh, yang ketiga. Iya si Oto sama mantunya. Nah dia nih, ini saksi juga sebenarnya. Oh, oke. Kejadian. Jadi benar-benar di luar, nggak di dalam. Waktu pas kejadian sih saya kan baru datang nih. Hah. Saya parkir motor di situ. Si ibunya memang sudah ada di dalam sini. Oh, tapi seringnya di luar kan? Kata warga. Dia di sini ini cuma hari ini aja, waktu kemarin aja. Pas diangkat itu. Pas Iya. diangkat itu, jadi begitu saya masuk, dia pegang sini saya, manggil nama saya. Saya lihat, saya kan nggak tahu kan, udah tua, udah ada sakit-sakitan, dia udah kurus kayak gitu. Oh, saya kenalin, langsung dia cerita sama saya. Apa yang diceritain? Iya, dia cerita ya anak-anaknya, ya dia ditinggal ditelantarin sama anak-anaknya. Allah Akbar. Gitu, dari anak yang pertama sih memang dia ngurusin. Cuma kan kalau anak yang pertama ini kan dia kan udah pernah nikah berapa kali ya, dari suami yang pertama punya anak, kedua punya anak. Jadi dia udah mungkin udah kebanyakan berkali-kali. anak. Iya, nah sekarang tinggal sama suami yang sekarang. Suaminya yang sekarang ini dia juga bawa orang tuanya. Makanya diusir dari kontrakan sana karena udah over itu tempat kontrakannya ada kepenuhan orang. Oh. Itu akhirnya si anaknya yang perempuan yang paling tua itu Hah? nyuruh suaminya sama si Oto yang bawa lah nih kemana, karena dia rumah kontrakan yang di sana itu anak yang pertama itu yang cewek itu karena udah diusir dia juga nggak boleh di situ. Akhirnya dititipin di sini. Kalau pas di kayak gitu sih saya sih nggak ngeliat, cuma Tapi semua pada bilang kayak gitu. iya ibunya juga ngomong begitu. Oh, ibu juga ngomong. Iya, ibunya cerita sama saya kalau kan dia nggak pernah dikasih makan, Dipukulin. dipukul sininya, dipukulin, nangis nggak cerita. Ya terus mantunya sih nggak ada kekerasan, cuma ya dia sempat katanya Kasar ngomongnya. terus pinjem uang si ibu itu pinjem uang 100.000. Nah pas begitu ditagih sama si ibu ini, yang marah anaknya ibu ini yang paling tua, yang perempuan itu istrinya. Lu ngapain katanya nagih uang 100.000, emang lu makan dari mana kalau bukan dari gue, dia bilang katanya begitu. Cerita si ibu itu ke saya sih gitu. Terus dengar ceritanya saya sih gak kesian ya, gimana ya, iba juga ngeliatnya walaupun bukan orang tua sendiri. Akhirnya gimana ya, saya harus solusi. Kebetulan kan saya kan juga di dinas lingkungan hidup, saya disuruh dinas lingkungan hidup, saya juga punya kenalan teman-teman dari kita Matraman, saya juga dari kita Matraman. Saya coba hubungin ke Andi untuk minta tolong gimana ini dibantu bisa atau enggak ke dinas sosial. Coba
memang sih dari dinas sosial itu memang nggak bisa ya karena dia masih Punya anak. Iya, tadinya ya. Karena kan berhubungnya anak-anaknya juga semua pada menelantarkan itu jadi ya mau nggak mau iya, dengan dari pihak dinas sosial akhirnya mau membawanya. Soalnya juga kasihannya dioper-oper ya, maksudnya ditaruh gitu kayak naruh apa aja. Untuk sih sebenarnya sih ada, cuma mungkin orang ini tapi anaknya itu mungkin ngomongnya sih agak ini ya karena kan dia juga kan bohong ya nutupin. Dia juga kan anaknya kan itu dia kan nggak sekolah jadi memang karakter dia itu orangnya memang ngomongnya beda putar balik ya. Gitu. Makanya saya pernah ngomong saya ngomong sama dia ya jangan saling menyalahkan warga yang bilang hoak karena kan kita kenyataan kan dari warga juga memang ngomong seperti itu dari si ibu ini juga kan bukan siapa ibu ini kan sama orang tuanya ini kan ipar ipar jadi hampir semuanya warga sesuai ya omongannya ya memang kenyataannya lihatnya memang begitu iya ya dia kan bukan warga sini memang cuma dia warga di RW 4 RW 3 di Pisangan Baru juga warga sana juga memang sudah tahu tentang Bu Novi. Nah ini yang bibinya ini. Bibi, bekas ipar. Ya, bekas ipar. Bu sini Bu. Masuk ke sini. Oh ya. Ibu ini punya abang. Sini Bu. Ibu ini punya abang. Nah iya. Abangnya dia suaminya si ibu yang korban. Oh. Udah meninggal. Nah Bu, mau tanya sedikit tentang ibu siapa namanya? Siti Endrawati. Iya. Itu gimana Bu waktu ditaruh di depan rumah ibu? Iya di sini digabrukin. Saya buka dia langsung jemplang gitu kan. Saya nggak tahu ya kan ada orang di sini. Tetangga gedor-gedor ya kan. Gunung dari saudaranya nih kata gitu. Kita buka kan jengkang dia. Toy bangunin tuh Toy kata gitu. Udah biarin alay banget sih biar bangun sendiri kata gitu. Udah bangun sendiri tuh dengklang gitu bangun sendiri. Duduk terus di situ. Terus udah ngoceh-ngoceh terus emang emaknya suka ngoceh-ngoceh terus gitu kan emang udah stres ya ngoceh-ngoceh terus gitu kan udah gitu ya udah terus saya Toy ini mak lu mau bawa kemana biarin Bindung gue mau buang kata gitu kan buang kemana lu bilang gue mau buang ke kampungnya sana Pondok Gede gitu saya juga kan begitu saya mau nolong ibunya saya bilang si Oto ini si Agus itu anaknya nomor 3 ya tadi itu gini saya mau bantu bagaimana kalau misalkan ibu lo saya bawa ke panti, tapi gimana? Panti juga nggak bisa membawa-bawa aja. Dia harus minta persetujuan dari anak-anaknya karena kalau masih ada anak nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah dia tuh susah mencari yang lain tuh sama anak-anaknya. Saya lagi di situ, emaknya ngomong apa saya nggak tahu. Dia nyamperin. Nah yang saya lihat sih dia ngomongnya sama emaknya. Ya begitu nunjuk-nunjuk itu dia ngancam gitu. Pokoknya lu kalau misalkan sampai malam ini anak-anak lu semua yang main pada nggak datang, lu bawa ke Pondok Gede, gue tinggal di sono dia bilang seperti itu. Kampungnya dia, kampung emaknya di Pondok Gede. Cuma kan dalam kondisi orang tuanya itu kan nggak bisa jalan. Ya mau dibuang di sana kan ya mau bisa apa? Akhirnya saya tarik dia, saya bilang saja buang orang tua. Ini saya bilang saya nggak ada usahain buat bantu orang tua lo kalau lo mau buang malah lo yang kena. Iya. Saya bilang gitu. Oh berarti emang dia tujuannya mau buang dari awal? Iya. Oke. Nah, Bu, terus setelah itu gimana, Bu? Pada saat ibunya nyampe sini, udah terus si Oto itu anaknya nomor 3 bilang mau dibuang. Terus di sininya digebuk nih, digebuk gitu. Sering dipukul. Maksudnya kesel kali dia ya ke rumah dia lagi ditaruhnya emaknya gitu. Dia rumahnya sempit gitu, dia nggak mau ke tempat emaknya. Berarti emang si Oto ya? Oto itu sering mukul atau tindakan? Kita lihat di sini mukul gitu kan, kita lihatnya di sini nih mukul. Gitu. Kalau di tempat lainnya ya nggak tahu ya. Tahu kalau di kontrakan katanya berantem juga masih Oto itu katanya Mas itu. Kontrakan tadi kita lewatin itu kan kontrakan sebelumnya. Warga juga waktu kemarin kita wawancara itu juga warga bilang juga dia berantem sama Oto ya. Ya. Kalau berantem ya dipukul. Ya emang dia tukang mukul. Kalau dia memang yang mukul.
pakai tangan gitu. Udah mak diem aja, mak yang ngoceh mulu kan. Maknya emang ngoceh mulu, stres kali maknya. Iya depresi kali ya Bu, ditelantarin Stres. anak-anak. Jadi anaknya nggak demen, udah capek ngurusin lu lagi gitu kan. Udah deh, mama ntar atau bawa aja ke Pondok Gede deh, rumah kampung mama gitu. Mau dibuang gitu, Pondok Gede kan keluarganya pada kagak ada, pada meninggal. Terus akhirnya diangkut dari rumah Ibu. Iya, ini laporan terus diangkut langsung dibawa. Nah, ini ke rumah Ibu udah berapa kali? Lagi itu pernah tinggal sebulan di sini. Waktu dia jual rumah di Pondok di sono di Citayam. Dijual ya? Dijual. Sama anaknya? Sama anaknya si Meng. Nah, dia tinggal di sini nih sebulan gitu. Sebulan juga kan udah berak ini dilempar-lemparan di jalanan sini, saya ditegur sama warga. Bunung, kita nggak mau kalau ada nenek-nenek di sini gitu kan. Sama yang punya rumah juga udah tegur soal buang HP sembarangan gitu. Tai dilempar-lemparin gitu di sini. Orang pada main congklak kena tai dia gitu. Kita sekain tai dia tuh di jalanan. Sampai sebulan di sini. Itu belum begitu goemper, masih bisa merembet-merembet. Masih bisa merembet-merembet itu. Jadi di setiap ibunya diusir di kontrakan mana, tempat ini si ibu ini yang jadi Iya, buat penampungan mulu di sini gitu. Sedangkan ibu ini juga kan dia di sini ngontrak sama orang. Jadi diomelin mulu. Dia punya anak, yang lainnya nggak ada yang mau. Anak-anak kan punya rumah Yang sendiri. tanggung jawab pada anaknya ya. Iya. Sedangkan Ibu cuman saudara ya. Ini kan dia bekas nggak ipar, Bekas ipar, ya, betul. Cuman kakak kita udah meninggal. Oh, oke. Tumpangin terus di sini. Kalau dari mana-mana kesel-kesel tumpangin sini, diusir kontrakan tumpangin sini gitu. Jadi di sini buat penampungan dia mulu Jadi gitu. anak-anaknya ini saling menyalahkan karena Abdi yang setelah jual rumah itu ada yang bilang lo kan menerima bagian yang paling besar, lo kan terima ini ya lo urusin anak ini lo urusin, jadi main salah-salahan. Main oper-operan. Semuanya gak ada yang ngurusin, anak-anaknya itu semua malah nyerahinnya ke cucunya kan nggak tahu apa-apa. Ya cucunya nggak mau tahu lah, ya kan lo punya saudara, punya yang lain anaknya gitu, kenapa jadi cucunya. Nah Bu, jadi yang sering ngebuang itu siapa sih Bu sebenarnya? Di semua, Oh semuanya? semuanya pada kejam orang tuanya. Oh gitu. Bukan otoy doang, semuanya. Masa anak pertama lakinya ngoper ke sini? Coba. Kita kan jadi pertanyaan ya kan di sini kan. Terus? Lakinya yang anak yang pertama tuh perempuan. Yang perempuan. Oh, ini gara-gara dia nih bingung nih. Jadi si Iin anaknya diusir tuh dari mertuanya di situ kata gitu. Terus? Gara-gara mak dibawa ke sono kata gitu. Terus yang Opik? Yang Opik mah nggak pernah ketemu. Oh, nggak pernah ketemu. Terus si itu Mary? Mary juga nggak pernah ketemu. Dia kabur. Jadi yang ketemu anak yang perempuan yang pertama sama si Otoy udah. Oh jadi kalau si Mary itu habis jual rumah ngilang gitu? Ngilang. Jadi dia maknya nanya-nanya jawab mulu. sama kontrakan bayar kontrakan yang di sana itu yang bertanggung jawab itu si Mary sama si Opik. Dia yang harus bayar, cuma dia nggak mau Nggak bayar, terus ngilang. Bulan dong yang ngilang aja udah. Sempat 3 bulan katanya situ bayarin nggak bayar lagi katanya gitu. Ya rumahnya di situ ya tinggal sendiri aja. Jadi ya diurusin ya begitu. Diurusin Masih cuma makan doang. satu hari sekali Udah kayak makan. binatang. Diantarin udah makan sendiri, pergi lagi besok cuma gitu. Ya masalah. Makan sehari sekali? Sehari sekali, diantarin sekali kata tetangganya tuh bilang. Semuanya warga? Setelah itu warga yang ngasih makan, orang kasihan kan. Kasihan sana ada yang ngasih. Masih ada toleransi gitu kan. Namanya anak yang nggak pada datang gitu. Yang punya kontrakan juga kan karena dia nunggak. Dia punya kontrakan nyamperin ke tempat anaknya nih, si Opik ini. Ya disamperin si Opik kontrakannya. Maksudnya nyamperin tuh untuk bawa orang tuanya, biarin kontrakan nggak usah dibayar, yang penting nih ke rumah kosongin aja, terusin nggak usah bikin bayarannya. Nah tapi ini si anaknya ini si Opik ini bilangnya kalau orang tuanya itu ibunya udah meninggal. Iya, nggak mau ngaku. Ditanya yang itu mana, ibu yang bawa, mana? ibu yang mana ya, ibu yang mana ya? Ibu nggak punya orang tua. Saya nggak punya orang tua, ibu yang mana ya? Padahal kan waktu pas ngontrak kan dia yang bayar, yang bawa ke situ. Oh ya Allah parah banget ya. Iya, begitu. Jadi itu 4 anaknya nggak ada yang bener. Nggak ada yang ini, nggak ada yang peduli sama orang tua. Allah Akbar. Orang kita tuanya tinggal masih hidup dibilang ketumpangan, masih ya kan, masih hidup kasihan. dibilang udah nggak ada. Dan yang ibu kontrakan yang di sana sempat si Opik kontrak, dia juga sebelum yang punya kontrakan di sini datang ditanya kan masalahnya apa, datang nemuin Opik belum bayar kontrakan, ibunya di sono. Si yang punya kontrakan Opik nggak punya ibu, orang dia cerita sama saya kata ibunya udah meninggal.
Akhirnya dibangunin, masuk ke ruangan, ke kamarnya, ketok-ketok, temuin tuh yang punya kontrakan di sini, ditanya tuh bawa ibu lo gini. Ibu yang mana ya? Ibu yang siapa ya? Dia bilang ibunya udah meninggal. Lah itu ibu lu masih ada di sono, lu gimana bayar? Nggak bener, nggak Nah ibu, bayar. ibu sebagai saudaranya ya atau mantan ipar ya, Iya. nasehatin nggak bu itu si Otoy sama si Iin? Iin mah kita bilang kan tadi mau bingung siapa sih yang bawa ke sono mama kita bilang gitu, kita nyuruh mantu gitu kan, nggak kenalan nggak sama orang ini gitu kan, bawa dia tuh mai kasihan pada mati sama anak ya kan, mendingan bawa aja deh ke panti ke kemana ke biar dia diurus gitu kan. Terus Ya, cuman saya sih cuma di saya gitu doang, cuma kasihan doang sama dia gitu kan. Udah kemarin juga kesini juga belum makan, kita kasih makan nih kan. Kita manusia ya bu, kasihan kan nurani ya. Ya oke lah, dia banyak salah sama anak kali ya tadinya ya. Nah, tadinya gitu kan. Tapi kan namanya manusia emang gudangnya salah ya bu. Ya iya, abisnya gimana gitu dong. Lu orang tua ya kan, harus kita rangkul gitu. Sama orang tua udah begitu. Jadi ibu setuju apa sih ibunya ini ada di panti? Setuju banget, diurus gitu Ya, kan. karena di sana kan Kalau di sini mah bisa mati. diperhatikan dari Bisa mati, maknya percaya deh. kesehatannya, daripada ibu ini dia terlantar di sini sama anaknya tidur di jalanan, makan nggak teratur. Makannya teratur ya, Iya, terus makanya dirawat juga. kesehatannya. Makanya saya mau bantu, saya pikir wah lebih baik kayaknya ibu ini di panti deh gitu. Karena kalau misalkan ibunya itu masih di sini juga kan kita juga khawatir juga pastinya kalau dibuang di sini, kalau dibuang di jalanan dia kenapa-napa Iya. juga kan awalnya kan dia memang ibu ini kan ada di sini, jadi nanti bahan pertanyaan si ibu ini juga nantinya kan. Oke. Gitu. Nah bu, ibunya itu selama tinggal 1 bulan itu sering cerita apa bu? Ya cerita gitu doang, rumah dijual sama si emak udah begini ditelantarin gitu. Bilang gitu doang. Lagian punya mau-mauan sih dijual. Ya habis gimana? Katanya kalau habis dijual tadi rangkul sama anak-anaknya udah dijual, udah didiemin aja tuh orang tua. Oh, Nggak jadi dirawat. dimanfaatin banget ya bu? Iya, dimanfaatin. Jadi oh iya masih ada rumah nih ya kan. Setiap kali dikasih duit minta. Setiap dikasih duit minta, makanya dipinjemin mulu duitnya. Kan kesian tuh nenek-nenek gempor situ. Ya kan dipinjemin duit, udah gitu giliran nggak dibayar dipinta marah gitu. Kesel dianya gitu. Oh, jadi emang bener-bener ibunya udah ditelantarin terus dimanfaatin? Iya, dimanfaatin juga sama anak-anaknya kalau punya duit gitu. Oke guys, jadi ini dengan ibu, Siti Nurhawa. oh ibu Siti Nurhawa yang tadi diceritain ya? Iya. Oke, jadi emang ini pilihannya ya tepat ya Bu, bahwa ibu dibawa ke yayasan aja. Karena ya, Gitu. nah ini berarti nggak hoax ya Bu mengenai anak-anaknya sering ngebuang. Enggak, memang Nah, benar. Bu, itu yang dibilang katanya ngebuang di pembuangan sampah itu benar ya? Lagi itu kita ngelihat dia di tong sampah makanin ya bekas orang buang ya sama dia tuh kok ini emak lu ada di itu dia tahu deh gua nggak tahu dah ada pusing kata gitu. Oh, jadi itu benar ya dari pembuangan sampah? benar. Oh, benar kan? Tadi Benar, emang benar di pelbak Iya, rumah pelbak, Oto itu iya. situ ada pernah kita ngeliat situ emak lu tuh dia bilang makan-makanin ih orang buang dimakanin begitu masih ada anak-anaknya gue bilang gitu. Terus? Terus katanya si Oto kata anak orang-orangnya anak-anaknya katanya bodo amat pusing gue ngurusin dia mulu gitu. Ya udah. Oh, soalnya Emang tadi yang si Oto itu menyangkal katanya hoax kalau emang ada di pembuangan sampah katanya Enggak, bohong. benar. Kita Benar, ngeliat Ibu kok, kita bersaksi ya? ngeliat. Kita saksi kok, benar. Benar kita saksi pas kita lewat, emaknya ada di situ lagi duduk, kayak ngeper gitu. Pernah di kontrakan sini juga nih dia merembet diusir sama si Otoy, kontrakan yang satu lagi no sana dekat Bedeng. Pernah juga gitu, Toy, emak lu kesian tuh Toy, kita sampai berantem kan kita kan, sampai ditegur sama warga gitu. Berantem mulu berisik kata gitu. Bukan Otoy itu emak Agus kesian. ya? Agus, kasihan bukan apa-apa, kita mah cuma kasihan doang bisanya ya kan. Buat ngurus ini nggak bisa gitu. Karena ibu ada rasa manusiawi untuk kasihan Iya, sama orang. ntar kita kan jadi orang tua nih, Iya, kan, betul, sama anak-anaknya kalau digituin gimana, gitu Iya, kan, betul. iyalah, sakit kayak perasaan gitu kalau digituin sama anak gitu. Tuh. Terus kata dia gini, biarin aja minum, ntar lihat nih anak-anak pada kagak datang nih, gue buang ke pondok gede nih, kata gitu.
dimandiin apa segala macem, ngasih makan, bilangnya katanya ngasih makan lempar, kasih makan lempar. Itu salah, nggak kayak gitu. Saya ngurusin ibu saya berdua.